Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu bertamu ke rumah putrinya, Sayyidah Fatimah. Di saat yang sama, Sayyidina Ali pun juga ada di sana. Setelah semua orang duduk, Sayyidah Fatimah menghidangkan madu. Namun, ketika madu itu dihidangkan, sehelai rambut jatuh ke dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta semua sahabatnya untuk membuat satu kalimat perbandingan atau perumpamaan antara mangkuk yang cantik, madu dan sehelai rambut. Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar yang mulai berbicara, disusul para sahabatnya yang lain. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Iman itu lebih cantik daripada mangkuk cantik ini. Orang yang beriman itu lebih manis dibanding madu, dan mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Rasulullah tersenyum, kemudian beliau menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun berkata, "Kerajaan itu lebih cantik daripada mangkuk cantik ini. Seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Rasulullah kembali tersenyum dan berpaling kepada Sayyidina Utsman bin Affan seraya mempersilahkannya. Sayyidina Utsman berkata, "Ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Rasulullah kembali tersenyum kagum mendengar perumpamaan yang disebutkan para sahabatnya. Beliau pun segera mempersilahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memberikan perumpamaan. Sayyidina Ali berkata, "Tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Rasulullah pun kembali tersenyum, kemudian mempersilahkan putrinya Sayyidah Fatimah untuk membuat perbandingan 3 benda di hadapan mereka. Dengan tenang Fatimah berkata, "Seorang wanita itu lebih cantik daripada mangkuk cantik ini. Wanita yang berjilbab itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan wanita yang tak pernah dilihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Akhirnya, Rasulullah berkata, "Orang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik daripada mangkuk cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ikhlas jauh lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Malaikat Jibril berkata, "Menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik daripada mangkuk cantik. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan agama hingga akhir hayat lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Dan Allah berfirman, "Surgaku itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Nikmat surgaku lebih manis dari madu, dan menuju surgaku jauh lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Inilah kisah 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang. 1. Nabi Khidir. Nabi Khidir mungkin asing bagi sebagian orang, karena namanya memang tidak masuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Ia sendiri dikenal sebagai sahabat Nabi Musa. Nabi Khidir sudah ada di dunia sejak tahun 322 sebelum Masehi dan diyakini masih hidup hingga kini. Dikatakan bahwa Nabi Khidir meminum ainur hayat atau mata air keabadian di bawah arahan Allah. Hal ini yang membuatnya berumur panjang. Adapun tugas yang diberikan Allah kepadanya, yakni memberikan petunjuk serta pelajaran mengenai hikmah kepada para wali Allah. 2. Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup karena diangkat oleh Allah ke surga, tepatnya ketika ia hendak disalibkan. Adapun sosok yang ditangkap saat itu diketahui sebagai Yudas Iskariot, seorang murid Nabi Isa yang durhaka. Disebutkan bahwa Allah menggantikan Nabi Isa dengan Yudas, yang wajahnya dibuat mirip Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan akan mengirimnya kembali ke bumi sebelum hari kiamat untuk melawan Dajjal. 3. Nabi Idris. Nabi Idris mengajukan syarat kepada Allah ketika nyawanya akan dicabut. Ia meminta dibangkitkan kembali dan terjadilah. Ia merasakan kematian sebelum akhirnya Allah membangkitkannya lagi. Nabi Idris lantas melakukan perjalanan ke neraka dan surga. Ketika hendak pergi dari surga, ia meninggalkan alas kakinya di sebuah pohon di sana. Malaikat Israel menyuruhnya untuk mengambil benda itu. Namun, dengan alasan nyaman, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga setelah masuk kembali.
Ia pun meminta malaikat Israel membiarkannya di surga dan tetap berada di dalam surga sejak saat itu. 4. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menjadi nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Suatu hari, ia didatangi malaikat yang hendak menjemput nyawanya. Mengetahui hal itu, Nabi Ilyas merasa sedih hingga menangis karena jika meninggal, tak akan bisa lagi berzikir kepada Allah. Atas dasar alasan itu, Allah memerintahkan malaikat untuk menangguhkan pencabutan nyawa Nabi Ilyas. Ia menerima kesempatan untuk terus berzikir sesuai dengan permintaannya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan-jalan di tepi sungai Dajlah. Pandangan matanya tak sengaja tertuju kepada seorang pemuda yang sedang asyik duduk berduaan dengan seorang perempuan. Di samping mereka tampak sebotol arak menggeletak. Melihat pemandangan semacam itu, Imam Hasan Al-Basri kemudian berbisik dalam hatinya, "Alangkah buruk akhlak orang itu, dan alangkah baiknya kalau dia seperti aku." Tidak lama kemudian, Imam Hasan Al-Basri melihat ada perahu yang melintas di sungai tersebut dengan membawa beberapa orang. Tiba-tiba perahu tersebut oleng dan terbalik. Orang-orang di atasnya tercebur tenggelam. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi segera bangkit dan terjun ke sungai untuk menolong para penumpang yang hampir tewas tenggelam. 6 dari 7 penumpang berhasil ia diselamatkan. Sesaat kemudian, sambil mencari posisi orang ketujuh, ia berpaling ke arah Imam Hasan Al-Basri dan berkata, "Jika engkau memang lebih mulia daripada saya, maka dengan nama Allah, selamatkan seorang lagi yang belum sempat saya tolong." Imam Hasan Al-Basri terdiam mendengarkan sindiran laki-laki tersebut. Ia sadar, laki-laki yang tadinya ia pandang dengan jijik itu, ternyata telah menyelamatkan 6 orang, sedangkan ia sendiri yang merasa lebih mulia, tidak mampu menyelamatkan 1 nyawa saja. Laki-laki itu kemudian menjelaskan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan, sebenarnya perempuan yang duduk di samping saya ini adalah ibu saya sendiri. Sedangkan botol itu hanya berisi air biasa, bukan anggur atau arak. Bungkusnya saja yang terbuat dari botol bekas anggur." Imam Hasan Al-Basri menangis mendengar teguran laki-laki tersebut. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu, sebagaimana engkau telah menyelamatkan 6 orang tadi dari bahaya tenggelam di sungai, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam kebanggaan dan kesombongan." Dalam kisah tersebut masuk satu analogi, bahwa orang yang dianggap pezina dan pemabuk, ternyata mampu menyelamatkan nyawa 6 orang sekaligus. Sementara ia yang merasa mulia, menyelamatkan seorang saja tidak berdaya. Puasa tidak hanya menahan diri dari lapar haus semata, namun juga menjaga anggota badan, hati dan pikiran dari segala laku perbuatan berdosa. Menjalani Ramadan dan menjaga kualitas puasa di zaman seperti sekarang memang bukan perkara mudah, namun tentu saja itu jangan menjadi alasan untuk menjalani puasa, sekedar pengugur kewajiban belaka, kering tanpa hikmah.